Bapak Tommy Soeharto yang menyerang pemerintahan Jokowi. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas dunia perpolitikan Indonesia yang semakin hari semakin panas karena sudah mendekati tahun pemilihan presiden, yaitu tahun 2024. Karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus pintar-pintar menyaring dan mengambil informasi yang ada di media sosial tentunya. Banyak sekali berita yang beredar dengan narasi-narasi fitnah. Yang pendukung A memfitnah pendukung B, yang pendukung B memfitnah pendukung A, dan itu belum tentu kebenarannya ya. Jadi kita harus benar-benar pandai memilih dan memilah sebuah berita. Cek juga keaslian sumber beritanya, apakah berita tersebut benar-benar valid. Ya, tentunya kita memang harus berhati-hati dalam pemilihan presiden di tahun 2024 karena tahun 2029 adalah tahun di mana ini menentukan nasib Indonesia akan dibawa kemana. Apakah semakin maju dengan meneruskan program-program yang sebelumnya sudah terbukti bisa membawa Indonesia ini semakin maju di mata dunia ya guys ya. Kali ini kita akan bahas sebuah berita yang dimana link video asli originalnya sudah kami cantumkan di deskripsi dengan narasi judul yang demikian. Sesumbar tantang Jokowi dengan congkak Pangeran C bilang begini ke ratusan wartawan. Tentunya kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap agar kita semua terhindar dari gagal paham dan narasi-narasi liar. Oke, langsung saja kita simak videonya, cek video. Tommy semakin berani, makin lupa diri hingga nekat lakukan hal ini. Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau terbuka dan berkali-kali menyampaikan untuk selalu menerima kritik dan masukan. Karena kalau Anda kritik tanpa memberi fakta dan data, itu artinya pertama Anda tendensius, yang kedua Anda bisa memfitnah, yang lebih paling tidak bermartabat lagi itu artinya kamu sangat iri. Bagaimana mungkin kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto? Jokowi bertekad di periode keduanya ini ia akan memajukan sistem perekonomian negara bagaimanapun caranya. Ini adalah periode terakhirnya dan harus selesai dengan target yang sebaik-baiknya. Ketika awal memimpin, musuh Jokowi itu banyak sekali dari berbagai sisi. Dia pernah bilang sih, musuh saya terlalu banyak, sehingga dia harus memilih satu persatu apa yang harus dia kerjakan dalam skala prioritas. Jadi jangan heran ketika nanti ada banyak sekali antek-antek cendana yang tidak suka dengan Jokowi, termasuk anjing-anjing FPI yang selama ini sering sekali menjilat keluarga penguasa Orba. Coba perhatikan saja, antek-antek yang selama ini menjilat ke cendana, semua pada memusuhi dan merecoki Jokowi. Mulai dari Rizik ya kan, kemudian ada lagi Tengku Zul, ada Haikal Hasan, ada Rocky Gerung, Fadlizon, dan lain-lain. Tepok jidat saya melihat status Tommy Soeharto di Twitter. 32 tahun bukan waktu yang sebentar bagi rakyat Indonesia berada dalam kemerdekaan dengan kebebasan yang ditekan habis. Beberapa dari para generasi tua sekarang malah masih hidup dalam bayangan ketakutan. Mereka masih mengingatkan, kamu ngomong jangan sembarangan, nanti kamu diculik dan hilang. Lalu cucu mereka menjawabnya, enggak mbak, zaman itu sudah lewat, itu zamannya Soeharto. Kita sekarang sudah bebas, zaman Jokowi. Rakyat bebas mengemukakan kritikannya biarpun kebablasan. Lalu Tommy sekarang bilang kalau rakyat harus mikir agar tidak tertipu. Mungkin rakyat bisa menjawabnya dulu, mikir nggak waktu memberlakukan undang-undang subversif? Mikir nggak waktu memonopoli cengkeh? Mikir nggak waktu melakukan A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z, A, A, B, A, C, A, X, Y, A, Z, B, B, A, B, C, B, X, B, Y, B, Z, dan lain-lain? Nggak mikir. Lalu tweetan Tommy lain yang lucu adalah ini. Perlu 30 tahun lagi bagi HMS untuk mengangkat kakak saya masuk kabinet. Bagi Joko Widodo cukup beberapa bulan untuk mengangkat Puan masuk kabinet.
Bang Tommy, Bapak Anda itu Ya. nggak ada pilihan kecuali harus menunggu 30 tahun untuk bisa mengangkat kakak Anda menjadi Menteri Sosial. Kalau nggak mau menunggu 30 Ya. tahun, apa mungkin kakak Anda diangkat menjadi seorang menteri di umur 11 tahun? Lucu. Siti Hardianti Rukmana ketika Ya. diangkat menjadi Menteri Sosial itu umurnya 41 tahun. Dia lahir tanggal 23 Januari 1949 dan diangkat menjadi Menteri Sosial tanggal 14 Maret 1998. Dilengsarkan tanggal 21 Mei 1998. Sementara Puan Maharani diangkat menjadi menteri juga pada umur 41 tahun. Puan itu lahir tanggal 6 September 1973 dan diangkat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan tanggal 24 Juli 2014. Bisa dihitung kan? Nah, Tommy ternyata juga membandingkan dirinya dengan Hendro. Dia mencuitkan ini, diperlukan 30 tahun bagi HMS untuk memberikan saya kepercayaan mengelola mobil nasional Timur. Bagi Jokowi cukup 3 bulan buat Bang Hendro. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Ini adalah menampilkan beberapa cuplikan dari pengamat politik serta ada juga peran dari istana, yaitu Pak Ngabalin, yang mengatakan memang banyak fitnah-fitnah yang ditujukan kepada pemerintahan untuk kepentingan orang yang merasa dirugikan saat dipimpin oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendukung apa yang dilakukan pemerintah dan menilai apa saat ini yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Memang kalau dibandingkan dengan kepemerintahan Pak Soeharto di kala itu, ya memang tidak bisa dibandingkan ya guys ya. Mungkin di pemerintahan Pak Soeharto banyak sekali perkembangan atau pembangunan di era itu, namun tidak bisa disejajarkan dengan era Pak Jokowi sekarang ya guys ya. Ya sebelumnya biarlah sudah berlalu dan biarkan sejarah itu menjadi pelajaran untuk bangsa kita supaya depannya bisa lebih maju. Dan dibuktikan saat ini memang pemerintah Jokowi ini berhasil membuat kemajuan yang sangat signifikan baik di bidang apapun ya. Indonesia semakin disegani oleh dunia saat ini guys. Dan jika kita simak lagi ke dalam sebuah berita yang dibacakan oleh narator, bahwasanya ada cuitan-cuitan dari Bapak Tommy Soeharto yang menyerang pemerintahan Jokowi. Di sini kalau saya telisik dari media online terpercaya, sang narator ini membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh sewo.com ya, di mana di dalam judul narasinya adalah Tommy makin berani makin lupa diri. Jadi di sini membahas tentang cuitan-cuitan Tommy Soeharto yang membandingkan ketika seorang Presiden Soeharto mengangkat kakaknya si Tommy ini menunggu 30 tahun. Seperti itu isi cuitannya. Coba akan saya bacakan sedikit penggalan cuitan yang ditulis oleh sewo.com. Perlu 30 tahun bagi HMS untuk mengangkat kakak saya masuk kabinet. Bagi Joko Widodo cukup beberapa bulan untuk angkat Puan masuk kabinet. Namun terlepas dari cuitan yang dimaksudkan tadi, ketika saya cek dengan media online, ini dikabarkan bahwasanya ini ditulis oleh Kominfo langsung ya guys ya. Jadi hoax akun Twitter Tommy Soeharto. Di sini dijelaskan bahwasanya beredar akun media sosial Twitter mengatasnamakan Tommy Soeharto. Melalui tweetannya, akun @TommySoeharto kerap menuliskan kalimat yang bernada menyerang kinerja pemerintah Jokowi. Menanggapi beredarnya akun Twitter yang mencatut nama Tommy Soeharto, Erwin Kalu selaku kuasa hukumnya menegaskan akun tersebut bukanlah milik akun Tommy Soeharto. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan, banyak sekali oknum-oknum yang ingin mengadu domba. Itu pentingnya kita harus menyaring semua informasi yang akan masuk kepala kita dan cek sumber kevalidannya guys, karena di sini dijelaskan memang ada oknum yang mengatasnamakan Tommy Soeharto menuliskan tweetan-tweetan seolah-olah menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Ini langsung disampaikan oleh kuasa hukumnya ya guys ya. Jadi ini kategori hoax untuk Twitter si Tommy Soeharto itu guys. Oke, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita yang kita bahas kali ini. Jadi semua akun Twitter yang mengatasnamakan @Tommy Soeharto itu dijelaskan bahwasanya itu akun bodong ya guys. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.